Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melanjutkan pembelajaran kita. Selawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan kita jadikan sebagai panutan sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, kelas 2B yang Bapak Guru cintai dan selalu banggakan, Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 2 dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 3. Mudah-mudahan bisa sampai 4 ya, supaya anak-anakku sekalian bisa lebih cepat selesai materinya ya. Karena awal bulan depan kita sudah mau penilaian akhir semester atau PAS ya. Nah, sebenarnya ada waktu sekitar 1 minggu di belakang Bapak Guru siapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti prakarya dan kegiatan menari. Ya, makanya Bapak Guru agak percepat ini ya, karena ini saya perhatikan materinya memang sudah berulang-ulang ya. Jadi anak-anakku sudah pasti satu kali lihat pasti sudah paham ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menari, kegiatan-kegiatan prakarya saya percepat saja, nanti di akhir baru kita kumpulkan semua kegiatannya di situ ya. Menjelang penilaian akhir semester. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita melihat materi, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan diangkat tangannya, kemudian tundukkan kepalanya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran kita hari ini, sehingga anak-anakku bisa memahami dengan baik dan membawa manfaat ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah berdoa sama-sama. Ya, sekarang Bapak Guru langsung saja perlihatkan materinya. Ya, silakan diperhatikan layarnya. Bapak Guru juga harap anak-anakku sudah siap bukunya. Sekarang kita sudah di halaman 37, silahkan diperhatikan. Untuk di pembelajaran 3 ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar 3 materi. Tapi Bapak Guru tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah pengulangan semua ya, materinya pengulangan semua. Yang pertama kita akan belajar menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih. Nah, ini kemarin di pembelajaran 2 kita sudah melihat dan bahkan mengamati ciri-ciri lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan sekolah yang bersih. Nah, sekarang yang tidak bersih bagaimana? Jadi anak-anakku sudah punya gambaran kemarin bagaimana yang bersih dan bagaimana yang tidak bersih. Kemudian kita akan belajar juga menirukan gerakan keseharian dengan hitungan dan iringan musik. Ya, ini tentu saja sebentar kita tidak praktekkan. Bapak Guru cuma hanya perlihatkan saja ya, tapi nanti anak-anakku bisa praktekkan sendiri. Atau nanti di akhir setelah habis materinya, sebelum masuk PAS baru kita praktekkan semua. Kemudian mengelompokkan segi 5 dan segi 6. Nah, kalau kemarin di pembelajaran pertama kita sudah belajar mengelompokkan segi 3 dan segi 4. Nah, sekarang sudah segi 5 dan segi 6. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, sebentar kita lihat. Nah, anak-anakku sekalian, ini coba kita perhatikan. Ini gambar. Gambar ini kalau kita perhatikan anak-anakku sekalian, tentu saja sangat berbeda dengan gambar yang kemarin di pembelajaran 2, ya. Itu gambarnya yang kemarin itu bersih sekali lingkungan sekolahnya. Kalau ini kebalikannya ya. Karena memang kita sedang belajar tentang bagaimana lingkungan yang kotor atau yang tidak bersih. Ini ada percakapan antara Nina dan teman-temannya. Ya, jadi anakku nanti bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. Ini yang kotor ya. Papan tulisnya banyak tulisan ya, belum dihapus. Kemudian banyak sampah berserakan di mana-mana, kursinya tidak beraturan ya. Tempat sampahnya penuh dengan sampah, kemudian ini meja gurunya berantakan ya.
Nah, tapi ini ada dialog bagaimana mereka berusaha untuk merapikan dan membersihkan kelasnya. Nah, ini si Mina ya. Mari kita mulai pikir hari ini, teman-teman. Ya. Kemudian temannya menjawab, ya ini si Deli ya. Iya, Nin. Iya, Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Ya. Nah, papan tulis masih kotor. Aku yang akan membersihkan. Ya. Kemudian dilanjutkan, ini si Tony ya. Lantai juga kotor dan berdebu. Aku dan Deli akan menyapu. Oke. Aku akan mengelap meja. Nah, mereka mengambil bagian semua ya, bagi tugas. Ayo kita bersihkan kelas bersama-sama sebelum bel masuk berbunyi. Oh, jadi ini sebelum mereka mulai belajar, mereka sudah membersihkan kelas ya, yang berantakan. Ya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Nah, kalau kemarin anak-anakku sudah belajar bahwa kelas yang bersih itu tentu saja nyaman ya kita belajarnya nanti. Kalau ini Deli mengatakan bahwa temannya kelas yang kotor itu tidak nyaman sehingga kita harus bersihkan. Benar, kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Nah, ini jadi sarang kuman. Tentu saja kalau kuman berarti bisa saja mendatangkan penyakit ya. Menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab untuk kebersihan kelas, ya jangan katakan bidang sekolah, jangan katakan ibu guru, tetapi yang bertugas atau yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas adalah ya kita bersama, kita semua ya. Nah, baik anak-anak sekalian, coba diperhatikan ini. Amatilah gambar kelas nilai sebelum dibersihkan berikut. Tuliskan hasil pengamatanmu, kemudian baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, ini anak-anakku sekalian. Kemarin kita sudah belajar mengamati. Ya, Bapak Guru kasih waktu 5 menit untuk menulis laporan sederhana setelah mengamati lingkungan yang bersih. Nah, ini bisa juga anak-anakku perhatikan lagi di sini. Tetapi yang diamati bukan lingkungan yang bersih, tetapi lingkungan yang tidak bersih. Oke, nah ini gerakannya. Ya, gerakannya, tapi ini harus dengan musik. Ya, lakukan dengan musik ritmis. Ini anak-anakku juga kemarin sudah Bapak Guru tampilkan macam-macam musik ya, alat musik ritmis ya. Dan aku boleh mengingat kembali yang Bapak Guru ajarkan kemarin ya, yang mana tamboringnya, yang mana markasnya ya. Kalau ada yang lupa yang mana markas di sini, yang mana tamboring, yang mana gendangnya, gendangnya tidak ada di sini ya, yang kemarin ada. Kan kemarin itu ada 3 di bukunya ya. Nah, silakan dikembalikan, dibuka lagi di bukunya. Oke. Kemudian ayo mempelajari bangun data dan segi 5. Ini yang Bapak Guru sampaikan tadi. Kemarin kita sudah belajar segi 4 dan segi 3. Ciri-cirinya ya tentu saja sisinya ada 3 atau sisinya 4 kalau segi 4. Nah, untuk segi 5 ini dan segi 6 banyak sisinya itu 5. Yang mana sisinya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini yang mana sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dan aku tentu masih ingat kan bagaimana caranya membedakan sudut dan titik sudut. Bapak Guru sudah jelaskan kemarin di video ya. Nah, di pembelajaran 1, kalau lupa buka lagi bukunya karena ini hanya pengulangan. Jadi kalau sudutnya itu di dalam ya, di dalam sini sudutnya. Kalau titik sudutnya pas pertemuan antara garis dari sini dengan garis sini, itu titik sudut. Jadi baik sudut maupun sudutnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini langsung latihan ya, karena ini sedikit materinya. Saya percepat ya, karena ini pengulangan ya, dan aku sudah paham semua. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Penyakit. Wah, apa kalimatnya? Saya ingatkan lagi, untuk membuat kalimat, anakku harus paham bahwa di dalam kalimat yang dibuat itu harus ada kata penyakit. Penyakitnya mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, itu benar semua. Yang penting ada penyakit, tetapi yang paling penting adalah kalimat yang anak-anakku buat itu harus jelas maknanya. Ya, jelas artinya. Orang paham apa maksudnya. Ya, jangan cuma menyambung-nyambung kata baru tidak ada artinya ya. Tapi penyakit ini harus ada di dalam. Contoh misalnya, kita harus menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Nah, berarti penyakitnya di belakang. Ya. Kemudian debu. Nah, debu anak-anakku bolehlah membuat sendiri ya.
Begitupun dengan sampah dan kuman. Ya, tentu saja anak-anakku sudah berulang-ulang ya membuat kalimat. Ini saya tidak jawab semua dulu ya, karena kita akan lihat sebentar yang mana tugasnya. Bisa saja saya kembali ke sini di pelajaran 4, karena saya sudah siapkan juga pembelajaran 4. Ya, bisa saja di latihan pembelajaran 3 ini yang menjadi tugas ya. Sebentar saya di akhir baru saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tuliskan banyak sisi, sudut dan titik sudut bangun datar di bawah ini. Lalu kelompokkan menjadi segi 5 atau segi 6. Ini kalau anak-anakku sekalian melihat ini segi 5 atau segi 6. Ya, tentu saja kita hitung dulu ya, sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ingat, pertemuan antara garis itu adalah sudut. Walaupun nanti anak-anakku bisa membedakan lagi bentuk sudut ya, tapi itu belum kita pelajari sekarang. Nanti kelas 3. Kita hanya mengetahui dulu yang mana sudut, ya, yang mana titik sudut, yang mana sisi. Boleh nanti dibuat seperti inilah ya, seperti ini. Banyak sisi sekian, banyak sudut sekian, banyak titik sudut sekian ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya kira anak-anakku sudah paham itu ya. Kita langsung lihat saja di pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran yang keempat ini, silakan dibuka anakku bukunya di halaman 41. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 ini, yang pertama adalah mengamati gambar dan menuliskan laporan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, persis seperti yang kemarin. Ya, di pembelajaran 2, kita juga mengamati gambar, kemudian menuliskan hasil pengamatannya. Ya, ada laporan pengamatan. Kemudian yang kedua, kita akan menari dengan pola lantai. Nah, ini anak-anakku nanti sebentar ini akan diperlihatkan beberapa pola. Ya, di beberapa pola itu ada pola lantai namanya ya. Nanti anak-anakku membentuk, boleh dikelompokkan 5 orang, kemudian membentuk huruf, misalnya huruf I, berarti panjang ya. Nanti kita lihat huruf Z, berarti nanti 2 orang, 3 orang, baru 2 orang lagi ke sini. Kemudian melengkapi pola barisan bangun datar. Oh ya, sebentar. Nanti anak-anak sekalian akan mendapatkan banyak bangun datar. Bangun datar itu akan disusun berbentuk pola. Ya, mungkin 112 atau 12 atau selang-seling. Ya, nanti kita lihat. Tapi sebelum kita masuk di situ, kita baca dulu teks tentang lingkungan sekolah yang kotor. Di halaman 41, silakan dibuka anakku, buka bukunya. Perhatikan, Bapak Guru akan bacakan. Ayo membaca. Ibu guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kotor tidak baik bagi siswa. Bacalah teks lingkungan sekolah yang kotor berikut. Nah, ini ibu gurunya mengatakan kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, dengarkan baik-baik bacanya anak-anakku sekalian. Tidak semua sekolah bersih dan sehat. Ada sekolah yang tidak memperhatikan kebersihan. Halaman sekolah tidak terawat, tanaman dan rumput tidak tertata rapi, sampah berserakan di mana-mana, siswa tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan, banyak lalat dan nyamuk berterbangan, lalat yang hinggap di makanan dapat menyebabkan penyakit, nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Ya, ceritakan kembali isi teks di atas. Nah, anakku boleh berlatih. Jadi anak-anakku sekalian, dibaca ini, di teks ini menyampaikan bahwa ternyata tidak semua sekolah itu bersih. Ya, ada juga sekolah yang sangat kotor, seperti yang diceritakan di teks ini. Ya, di mana semua warga sekolah yang memperhatikan kebersihan, baik gurunya, kepala sekolah, apalagi siswanya tidak memperhatikan kebersihan. Mereka malas membersihkan, mereka membuang sampah sembarangan. Ya, tidak peduli dengan keberadaan nyamuk dan lalat yang suka dengan lingkungan yang kotor. Banyak lalat, banyak semut. Padahal lalat maupun semut itu bisa mendatangkan penyakit. Nah, padahal kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya kita bisa terhindar atau menghindarkan diri kita dari penyakit.
Iya, itu maksudnya ya. Nah, coba anakku sekalian, di sini ada juga gambar. Ya, ada gambar eh, sekolah yang kotor. Nah, ini ternyata yang diceritakan tadi ya. Ceritakan informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar tersebut. Ceritakan secara lisan. Coba anakku sekalian, di sini wah luar biasa. Banyak sekali sampah. Kemudian ini juga sampah yang bertumpuk, ada lalat dan nyamuk berterbangan di mana-mana. Ini anak-anak sekalian, lalat-lalat ini kalau hinggap di sampah ini, sampahnya kan kotor. Kemudian nanti lalatnya akan terbang masuk di dalam rumah, mendapatkan makanan yang tidak tertutup, kemudian hinggap di situ. Nah, kotoran sampah tadi itu masuk di makanan. Kemudian kalau anakku datang dari bermain, ya untung-untung kalau cuci tangan ya. Kalau tidak cuci tangan, ya tambah parah lagi. Tapi walaupun cuci tangan, makanan yang tidak tertutup tadi itu sudah kotor gara-gara lalat tadi yang membawa kotoran. Kemudian anak makan, ya masuk di perut bisa saja sakit perut. Ya begitupun dengan nyamuk. Nyamuk suka tempat yang kotor. Nyamuknya bisa saja menggigit. Ya banyak nyamuk kalau kotor. Ya makanya sangat penting untuk menjaga kebersihan. Ini juga rumputnya tidak dipotong ya sehingga bisa menjadi sarang nyamuk ya. Oke. Wah, luar biasa. Ya, dan aku sekalian bisa nanti melihat kembali catatan yang kemarin untuk mengamati lingkungannya tadi dilaporkan siapa yang mengamati, kemudian apa yang diamati. Ya, tentu saja yang diamati adalah lingkungan yang kotor. Kemudian apa hasil pengamatannya? Wah, ternyata kalau lingkungan kotor itu banyak sekali sampah berserakan di mana-mana, halamannya tidak teratur. Tempat sampahnya penuh, berantakan, bau busuk, kemudian banyak lalat, banyak nyamuk, itu bisa menjadi laporan ya, isi laporannya anak aku sekalian. Nah sekarang ini yang Bapak Guru maksudkan, pola-pola yang bisa aku praktekkan nanti ketika masuk di sekolah. Ya, dibagi dalam 5 kelompok, kemudian membentuk. Anak aku boleh membentuk huruf, ya misalnya kelas 2B boleh berjajar membuat banjar 2, kemudian membuat huruf I2 ya, angka Mawi 2, atau langsung huruf 2 kemudian huruf B. Nah, itu anak-anakku sekalian boleh nanti praktekkan di situ. Nanti bimbing sama Bapak dan Ibu guru ya. Nah, ini bisa langsung diperagakan. Ada 5 orang kelompok tapi dia bisa membentuk banyak pola. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa, pilih salah satu pola lantai di atas. Ya, anakku kalau 5 berarti lurus ke sini, baru ini 3 orang lurus ke sana, baru lurus lagi. Ya ini kayak huruf S ya, huruf Z ya. Ya, cuma kalau Z dia agak bengkok-bengkok ke sini. Oke, tapi pola apapun boleh anakku praktekkan. Ya. Lakukan tarian dengan kelompokmu, tarianmu dapat diiringi dengan alat musik. Nah, setelah membentuk seperti ini polanya, boleh sambil menari diiringi musik. Nah, pasti indah sekali kelihatannya ya. Orang tua dari anak-anakku sekalian pasti senang sekali melihatnya nanti ya. Kalau dipraktekkan. Nah, ini anak-anakku sekalian kita sudah ada di materi matematika ya. Di sini ada pola lingkaran, dan di sini ada ini bangun datar lingkaran, dan ini adalah segitiga ya, bentuk rebana. Oh ini rebananya. Oh ini triangle-nya ya, triangle. Ini menyerupai lingkaran dan ini menyerupai segitiga. Nah ini pola-polanya. Ini segitiga dulu, baru lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Kalau di sini ada titik-titik disuruh mengisi, berarti di sini tentu saja lingkaran, ya lingkaran lagi. Karena hanya selang-seling. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Kalau ini beda lagi yang di bawah. Ini ya segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga. Kalau di sini berarti lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga. Itu polanya ya, jadi terpola. Nah, ini latihan. Coba kita lihat anak-anakku sekalian. Tuliskan 3 kalimat yang berhubungan dengan gambar di samping. Nah, ini tadi yang kita amati. Nah, tulis 3 kalimat yang sesuai dengan ini. Yang sesuai dengan lingkungan sekolah yang kotor ini. Silahkan dibuat, kemudian tuliskan 3 contoh alat musik ritmis untuk mengiringi tarian.
3 alat musik. Kemarin ini sudah ada di pertanyaan juga, pertanyaan latihan, 3 alat musik ritmis. Tadi juga Bapak Guru sudah perlihatkan gambarnya, Bapak Guru sudah sebutkan. Ya, silakan, boleh juga selain yang 3 itu boleh. Di internet itu banyak sekali sekalian ya. Cuma kalau anak-anakku buka internet harus didampingi dengan orang dewasa ya. Ya, tidak boleh buka internet sendirian. Karena anak-anakku masih kecil ya. Nih, boleh dicari alat musik ritmis. Nah, nanti akan keluar banyak sekali gambar-gambar. Boleh ditulis selain yang ada di buku. Lengkapilah pola barisan bangun datar di bawah ini. Nah, ini. Ini segi 4, segi 3, segi 4, segi 4. Kira-kira di sini mana? Apa yang di sini? Oh ya, ternyata ini bukan seginya saja, tetapi langsung dilihat gambarnya. Ini sama dengan ini. Ya, ini 2 antaranya sama dengan ini. Berarti 2 antaranya lagi sama dengan sudah terjawab. Ini segitiganya di mana? Setelah ini segitiga. Berarti segitiga setelah ini. Oke. Setelah ini apa lagi di sini? Silakan. Ini 4 sudah bisa menjadi acuan. Ya, silakan dijawab. Apa di sini, dan sini. Begitu pun dengan ini, 2 segitiga. Apa di sini kira-kira? Baru yang berdiri. Oh, di sini dilihat. Ini polanya dilihat, kemudian kembali. Baru ini dilanjutkan dengan apa? Silakan anak berpikir. Nah, pasti muncul pertanyaan. Berarti tugasnya yang mana? Bapak Guru kasih 2 pilihan. Yang mau kerjakan latihan di sini, silakan dikerjakan 1 sampai dengan 3. Yang mau kerjakan di latihan pembelajaran 3, silakan dikerjakan 1 dan 2. Oke. Tapi ini harus digambar ulang ya. Oh iya, boleh tidak digambar ulang? Kalau bisa muat di bawah ini yang ininya. Sisinya berapa? Ini. Sisinya berapa? Lebih bagus kalau dibuat di bukunya seperti ini ya. Oke, jadi anakku boleh pilih mau latihan 3 atau latihan pembelajaran 4. Latihan pembelajaran 3 atau latihan pembelajaran 4, silahkan dipilih salah satu. Bagaimana kalau ada yang mau kerjakan dua-duanya? Silahkan. Semakin banyak latihan, semakin banyak belajar, semakin pintar. Ya, oke. Semangat anak-anakku sekalian. Bapak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.